Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan di ujung sana jauh banget dari sini ada rekan saya Said Bajuri. Assalamualaikum Id. Waalaikumsalam Masya Allah, sehat warahmatullahi ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Ali Zainal Ali Zainal Abidin bin Syahab. bin Syahab. Ada hubungan keluarga sama Habib Muhammad Ada Syahab? dua kali injit, dua kali injit. Dua kali injit Dua maksudnya? kali kakek. Oh, nah Iya, jelasin Masya dong. Allah. Gak Oh, iya. semuanya bisa bahasa Arab. Paham? Baik, Masya Allah. Lanjut, Bang Said. Siap, syukran Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berjumpa kembali dalam Cahayati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Dan saya sudah mempunyai pertanyaan untuk para guru-guru kita. Ada Kiai Haji Fikri Haikal, Abi Maki dan Habib Muhammad Syahab. Kita langsung membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Abi Maki Ya, dari @ratna_hastutik. Di sekolah kalau mau ujian atau puasa, biasanya ada muhasabah bersama sampai siswa dibuat menangis. Apakah itu perlu, Abi? Iya. Tafadhal. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Karena memang ketika mau ada ujian atau puasa suka diadakan acara muhasabah. Iya. Iya. Apakah itu perlu? Itu pertanyaannya. Subhanallah. Bismillah, untuk pertanyaan apa perlu anak-anak seperti itu diajak bermuhasabah? Insya Allah ini baik buat mereka. Namun yang perlu diperhatikan adalah kontennya, isinya, apa yang akan disampaikan tentang muhasabahnya. Karena ada sedikit pernah terjadi kebablasan. Ketika bermuhasabah menceritakan tentang kiamat, tentang dajjal, tentang akhirnya anak itu nggak mau kemana-mana habis itu. Kenapa? Ini dajjal bentar lagi datang mah katanya. Iya ini data udah seperti itu iya. Karena sekarang ini punten ya tanpa merasa hormat. Kadang-kadang orang selalu gampang memprediksikan kiamat. Prediksinya sih kiamat sekian tahun lagi, prediksinya tidak, punten. Yang paling pandai yang seharusnya paling pas memprediksikan tentang kiamat adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ketika ditanya dengan mengatakan wa sa'ah atau apa namanya kiamat, wal mas'ulu anha laisa alami binasail. Yang bertanya tidak akan pernah lebih tahu daripada yang ditanya. Jawaban yang paling yang paling enteng, itu enak dan enteng tadi maksud saya bilang, jadi enak gitu ya. Enak dan enteng gitu. Jawabannya dengan mengatakan apa? Kata-kata sunnah yang paling baik ketika ditanya wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya ketika ditanya perlukah anak muhasabah? Boleh, bagus. Tapi apa? Mungkin yang paling baik ini muhasabah ke orang tua sudah seperti apa? Itu paling baik. Jadi muhasabahnya tuh muhasabah ketidaktaatan kepada orang tua bagaimana? Sebagai anak untuk mendoakan. Jadi mahabbah cinta anak kepada orang tua itu yang lebih ditekankan dalam muhasabah seperti ini. Ini baiknya ya. Tapi bukan tidak baik yang lainnya, namun punten harus dilihat temanya seperti apa. Karena takut kebablasan saat bermuhasabah akhirnya serba ketakutan selesai dari muhasabah itu. Bahkan ada sedikit perubahan akhlak yang ada setelah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Soalnya fenomenal seperti itu pernah terjadi. Iya. Tapi saat ujian nasional serentak kalau nggak salah. Iya. Jadi itu anak dibikin nangis. Nggak tahu dijanjiin lulus atau enggaknya kan kita nggak tahu. Mungkin dia nangis karena takut kali, takut nggak lulus. Takut. Ya, selanjutnya untuk Habib Muhammad Syahab dari @leni.yulianti. Ketika di tengah musibah, banyak pendapat tentang harus berbuat apa yang dilakukan, banyak kabar yang tersebar. Nah, saat posisi tersebut, lebih baik kita bersikap atau berbuat apa, Habib? Tafadhol. Baik, artinya ketika kita harus berbuat apa ketika ada musibah yang simpang siur. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendengarkan perintah daripada pemerintahan yang menganjurkan kita untuk berbuat baik misalnya. Karena anjuran pemerintahan ini pun ada dianjurkan ulul amri. Ya, seperti itu. Jadi kita juga tidak usah menentang. Jadi ketika ada kembalikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Atiyah itu beliau mengatakan di dalam kitabnya tidak mungkin permasalahan itu ada kalau tidak ada perbuatan dosa dan maksiat yang sudah banyak.
Dan tidak mungkin hasil daripada perbuatan kebaikan itu menimbulkan suatu malapetaka. Jadi apa yang kita lakukan ketika ada simpang siur, kita harus apa? Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-kayyis mandana nafsahu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal itu dia menintrospeksi, dia punya diri harus seperti apa. Dan wa amila bima ba'dal maut, dan dia melakukan apa yang setelah meninggal dunia, seperti itu. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan ikutin pemerintahan. Ya, jadi kita harus selalu berintrospeksi diri. Seperti itu. Siap. Jazakallah khair. Ada mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya? Yang benar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Kiai Haji Fikri Haikal. Iya. Kiai, apa bedanya doa sama muhasabah? Terima kasih. Apa bedanya doa dan muhasabah? Oke, tafadhal. Baik, muhasabah adalah proses memperbaiki diri yang dilakukan secara personal dengan menghitung, mengevaluasi perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dilakukan. Seperti tadi di awal saya katakan, kalau perbuatannya keliru, ya diperbaiki. Kalau perbuatannya dirasa masih kurang, ya ditambahkan. Tentu dengan cara merenung apa yang sudah kita dapat dan apa yang sudah kita berikan. Artinya yang kita dapat ini kan nikmat dari Allah. Maka nikmat itu harus digunakan sesuai dengan yang memberi nikmat. Nikmat kita dapat, tapi setelah kita dapat nikmat itu, kita tidak sebarluaskan kepada orang lain sesuai kehendak dari yang memberi nikmat, itu nanti jatuhnya jadi kufur nikmat. Nah, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah. Segala sesuatu, hajat dari makhluk, hajat dari kita, itu ditujukan kepada Allah. Dengan memohon kepada Allah, hajat-hajat kita dipenuhi, hajat-hajat kita dicukupi, itu merupakan doa. Dan hanya kepada Allah sajalah kita minta, hanya kepada Allah sajalah kita memohon. Itu yang disebut dengan doa. Saya pikir begitu, Bang Said. Siap. Batara. Fahim? Apa yang tadi Anda ngomong apa? Panjang banget gitu ngomongnya. Fahim, paham maksudnya. Oh iya. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Ali Zainal Abidin Syahab, Lagi usaha. PMDK Ustadz. Baiklah, itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan kembali bersama guru-guru kita dengan ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.